atas waktu yang diberikan kepada saya pada sore hari ini, di mana pada sore hari ini saya akan menyampaikan tugas saya di calon guru penggerak angkatan 9, yaitu diseminasi dari budaya positif. Saya akan menyampaikannya nanti kepada ibu-ibu semuanya. Kiranya kegiatan kita pada sore hari ini nantinya bermanfaat dan boleh kita terapkan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, untuk memulai acara kita, marilah kita berdoa, dan saya mintakan yang membawakan doa yaitu Miss Ade. Pada Miss Ade kita persilakan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada siang yang baik ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat berkenan dengan teman-teman guru di tempat ini. Kami akan memulai kegiatan kami Tuhan, dan Engkau pimpin kami sepanjang kegiatan ini supaya kami dapat mengambil makna dan dapat kami terapkan di dalam sekolah kami sebagai guru-guru yang hebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk doa yang telah disampaikan. Baiklah ibu-ibu guru semuanya, karena kita yang hadir ini adalah ibu-ibu guru semuanya, saya merasa senang karena ibu-ibu semuanya sudah memberikan waktunya untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Adapun yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah mengenai budaya positif, di mana saya ikut di dalam calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita, yaitu SD swasta Advent Sumul, Kabupaten Karo. Salam dan bahagia. Di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Inilah nanti yang kita harapkan terjadi di dalam kegiatan ini. Kita tadi sudah berdoa, kita awali tadi sudah berdoa. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu sebelum kita mulai acara kita, biar kita merasa bagaimana kita merasa rileks untuk melakukan kegiatan kita ini. Ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Kita adakan, kalau saya bilang tepuk 1, maka Bapak Ibu tepuk 1 sambil melihat ke kanan. Tepuk 1 saya bilang ha, gitu ya. Tepuk 2 hi, dan tepuk 3 itu hadap ke depan, tangan juga hadap ke depan, kepala juga hadap ke depan. Kita coba ya. Kita mulai ya. Tepuk 1 ha, tepuk 2 hi, tepuk 3 ho, tepuk 1 2 3 ha, hi. Oke, terima kasih. Konsentrasinya masih bagus walaupun sudah sore. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan, apakah makna budaya positif? Apakah makna budaya positif? Bisa kita lihat, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi sebuah karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ini adalah budaya positif. Kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini saya mau tanya, apakah di sekolah kita ini ada budaya positif? Ada Bu. Banyak ya, ada banyak. Iya, budaya positif di sekolah kita pasti ada. Apakah ada ibu-ibu yang ingin menyampaikan salah satu apa budaya positif atau ciri khas dari sekolah kita? Apa budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Boleh disampaikan? Melakukan Ya. Oh, sebentar ya Bu, Ibu RS dulu. Kebetulan sama yang saya sampaikan sama Ibu. Renungan pagi setiap pagi. Oke, renungan pagi atau
atau kebaktian pagi setiap pagi sebelum kita memulai pembelajaran. Ibu mungkin masih ada yang lain? Kegiatan chapel setiap hari Kamis untuk SD, Bu. Oke, terima kasih. Kegiatan chapel yang kita lakukan setiap hari Kamis di gereja, ya, di mana kita ketahui bahwa kegiatan chapel itu yang menjadi pemimpin di situ adalah peserta didik kita atau anak-anak kita. Mereka yang menjadi pemimpin di gereja. Jadi ini adalah salah satu hal atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin masih banyak yang mungkin saat ini kita tidak sebutkan, tapi kita sudah tahu bahwa di setiap tempat itu atau di sekolah kita ini juga pasti ada budaya positif. Selanjutnya ada pertanyaan juga kepada kita. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, ini kepada guru, kepada kita, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ketika kita hadir di kelas tepat waktu, apa motivasi dari diri kita? Kalau A di sini dikatakan tidak ingin ditegur oleh atasan Anda. Kalau B ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Kalau yang ketiga yaitu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Yang mana yang menjadi alasan kita untuk hadir tepat waktu ke sekolah? Ayo, Ibu Jessica, yang mana? Nah, yang bagian C. Yang bagian C, ya. Kita pasti sebagai guru-guru, ya, kita ingin yang C. Tapi kadang-kadang yang A juga pernah ada dalam diri kita. Ini secara jujur, ya, yang A juga tidak ingin ditegur oleh atasan kita. Tapi yang paling benar adalah yang C, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan boleh menjadi teladan bagi siapa? Bagi peserta didik kita. Baik, selanjutnya kita akan lihat ada konsep dasar budaya positif. Konsep dasar dari budaya positif ini ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan manusia. Kelima, segitiga restitusi. Dan yang terakhir nanti adalah posisi kontrol daripada guru. Kita lihat yang pertama dulu, tetapi sebelumnya kita lihat dulu perubahan paradigma. Apa yang berubah? Kita lihat, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Inilah perubahan daripada paradigma untuk murid-murid kita. Kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu itu dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensinya yang kita tahu? Ada 6, ya, ada 6. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita ketahui adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan kita ada lagunya kan yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kita. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi pembelajaran dengan paradigma baru, di mana siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan daripada profil pelajar Pancasila. Sekarang kita
konsep budaya positif tadi yang ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif. Secara umum dikatakan disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi inilah disiplin positif, yaitu suatu pendekatan untuk diterapkan pada diri sendiri atau pada diri anak tanpa ada hukuman ataupun hadiah. Jadi disiplin itu muncul dari dirinya sendiri. Selanjutnya, apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, ya. Kita tahu disiplin itu tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Dalam disiplin positif, kalau bisa hukuman itu ditiadakan sama sekali. Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita pada saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi secara internal. Jadi harus ada disiplin diri dari anak-anak kita, dari murid-murid kita, dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena orang lain dia dapat disiplin diri, mendisiplinkan diri, tetapi dari dirinya sendiri secara internal. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Bagaimana dikatakan di sini motivasi perilaku manusia sebagai konsep budaya positif? Yaitu motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kalau ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya dalam dirinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi daripada manusia. Biasanya ini ya yang sering ya. Tetapi yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu menjadi diri sendiri, menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Menjadi diri sendiri untuk memotivasi diri sendiri. Yang ke-1 dan 2 ini tadi, motivasi itu muncul secara eksternal, ya, dari luar, secara eksternal. Tetapi motivasi yang ketiga tadi ini motivasi secara internal dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri dia melakukan itu. Jadi inilah motivasi perilaku daripada manusia. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gossen, tahun 1998, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah arti dari keyakinan sekolah atau kelas. Di sini ada poin-poin yang harus kita lakukan ketika kita membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita itu adalah
kata-kata positif yang disepakati bersama dengan murid kita. Kemudian keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak. Mengapa? Agar anak-anak kita mudah mengingatnya dan dipahami. Biasanya yang paling banyak 6 atau 7 keyakinan di dalam kelas. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap kelas kita harus ada keyakinan kelas. Karena itu patokan kita ketika anak kita melakukan suatu pelanggaran atau tidak disiplin. Ini adalah bentuk keyakinan kelas dari kelas 1 yang sudah kami buat kemarin beserta murid-murid, di mana yang pertama kami buat keyakinan kelas kami yaitu disiplin. Disiplin ini sudah mencakup daripada tidak boleh terlambat atau tidak boleh kalau kegiatan disiplin itu lagi yang dilanggar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, boleh juga ya, ibu-ibu ya. Jadi kami buat di situ kata disiplin. Kemudian ada juga jaga kebersihan, berprinsip. Ini tidak boleh mengambil barang orang lain. Ini anak-anak sampaikan tidak boleh mencuri, mem, jangan mencuri. Seperti itu, jangan mencuri, Bu. Jadi kami ganti dengan kata berprinsip. Kemudian saling mengasihi, sopan, ketertiban, dan kesehatan. Di dalam kesehatan ini, karena kemarin murid-murid katakan tidak boleh makan es, mem, tidak boleh makan es, Bu. Jadi kami ambil kata kebajikan yaitu kesehatan. Selanjutnya, ini adalah hukuman dan konsekuensi yang sering terjadi atau kita lakukan di dalam kegiatan sekolah kita. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba ibu-ibu pilih, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah anak ini tadi. Apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, ada yang menjawab Bapak Ibu? Konsekuensi? Oke. Hukuman? Oke. Ibu Maslah katakan hukuman, Ibu Elva katakan konsekuensi. Nanti kita lihat. Selanjutnya, yang kedua coba dibaca oleh Ibu Tiara. Yang kedua, Tidak akan terlambat karena terlambat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, coba Ibu Elva. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Oke, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Apa kita jawab di situ? Konsekuensi. Oke, selanjutnya Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, selanjutnya yang di bawahnya lagi, Bu. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat lagi nanti ya. Selanjutnya satu lagi, Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Oke, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat ya. Kita lihat hukuman atau konsekuensi. Ya, inilah dia. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, ini adalah hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi.
Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi yang di bawah ini? Kenapa? Karena dia terlambat 10 menit, kemudian lari mengelilingi lapangan, itu adalah pemanasan. Jadi itu konsekuensi. Pemanasan untuk anak tersebut dalam mengikuti kegiatan olahraga, ya, itu konsekuensi. Sekarang kita lihat dulu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat dulu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik, kita akan lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Ini hukuman untuk jangka lama. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, tapi konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu di hukuman, tetapi di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi itu hanya untuk sementara. Itu adalah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi biasanya itu berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Tetapi kalau hukuman itu secara tiba-tiba, di sini dikatakan perbedaan utama dari hukuman dan konsekuensi adalah, boleh dibaca ini, Ibu Rovina coba dibaca apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan terjadi dan sifatnya mendadak, sementara konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Iya, terima kasih Bu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan terjadi, ya sifatnya mendadak secara tiba-tiba. Tetapi konsekuensi ini telah disepakati bersama. Itulah keyakinan kelas kita tadi. Dan pelanggar atau anak-anak kita yang sudah melakukan pelanggaran itu dibuat tidak nyaman, tapi hanya sementara. Itu dari konsekuensi. Tetapi hukuman tidak, ya. Hukuman ini menyakitkan dan sifatnya mendadak. Selanjutnya yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang, rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Kita akan lihat satu persatu daripada kebutuhan dasar daripada manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Di sini dituliskan kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Inilah kebutuhan manusia yang bertahan hidup. Ya, kita butuh kesehatan, rumah, dan makanan.
Dan kebutuhan biologis juga sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya ini tadi yang bertahan hidup. Selanjutnya 5 kebutuhan manusia. Kasih sayang. Kita semua pasti suka dengan kasih sayang atau suka disayang. Kita lihat di sini, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kita membutuhkan kasih sayang di dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kita perlu kasih sayang, ya. Yang ketiga yaitu kekuasaan. 5 kebutuhan manusia ini tadi, yang ketiga kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem, yaitu perasaan subjektif seseorang secara keseluruhan tentang arti diri sendiri atau nilai pribadi, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi ini adalah kekuasaan. 5 kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah kekuasaan. Dan selanjutnya kebebasan. Ya, rupanya manusia juga pilih kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini adalah kebebasan, di mana ini adalah kebutuhan keempat bagi manusia. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua katanya di sini hewan dengan tingkat inteligensi tinggi. Kita tahu anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Hewan-hewan ini bermain semua. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Jadi manusia tidak berbeda. Jadi manusia ini juga membutuhkan apa yang tadi? Membutuhkan kesenangan. Ya, kita membutuhkan kesenangan di dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak kita juga memiliki sama seperti kita. Mereka juga membutuhkan kesenangan dengan bermain, berkreasi. Ya, ini adalah kebutuhan manusia. Yang terakhir ini yang terakhir ya, kesenangan daripada kebutuhan manusia. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Ini mungkin adalah kata yang baru bagi kita. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dikatakan di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi ada di sini. Ketika anak melakukan kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Inilah ciri-ciri restitusi salah satunya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga,
tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang kelima, restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ketujuh, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lihat di sini ada gambar daripada segitiga restitusi. Yang pertama, hal yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini yang pertama kita lakukan dalam segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Nah, di sini di dalam menstabilkan identitas ini kita beritahu kepada murid kita. Kita beritahu seperti ini, kita katakan seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya murid kita melakukan kesalahan, inilah yang kita tanyakan kepada, yang kita beritahukan kepada dia. Kita lebih dahulu menstabilkan identitas peserta didik kita itu dengan kalimat setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita beritahukan kepada mereka, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah yang telah dilakukan. Kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa kamu terlambat, atau mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Kita validasi tindakan yang salah daripada murid kita. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, kita katakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berarti kita harus sudah punya keyakinan kelas. Berarti kita sudah mempunyai keyakinan sekolah yang harus kita buat menjadi apa? Kita buat menjadi alasan mengapa murid atau siswa kita ketika melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia tidak patuhi. Ini segitiga restitusi tadi. Setelah siswa atau setelah kita dulu melakukan segitiga restitusi, hasil yang didapatkan oleh siswa adalah dia akan menjadi mandiri bertanggung jawab. Siswa akan mandiri dan bertanggung jawab karena kita lebih dahulu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi setelah itu siswa ini sudah sadar, dia sudah tahu kesalahannya, kemudian dia juga tahu bahwa dia bukan sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan keyakinan yang sudah dia langgar, dan dia akan setelah melakukan itu bertambah percaya diri, dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia akan merasa bahwa tindakan yang dia lakukan itu memang salah, tetapi dia mau berusaha untuk mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Kita masuk ke yang keenam adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ini untuk guru, untuk kita. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman. Dan keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Ada 5 posisi kontrol daripada guru. Kita lihat di sini. Boleh dibacakan oleh Ibu Loren dulu ya. Sebagai hukum, Orang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat melindungi murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saja atau awas
selalu saja salah. Oke. Ini adalah kata-kata yang akan disampaikan oleh guru yang menerapkan posisi penghubung. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ini posisi guru sebagai penghubung. Ini kalimat yang disampaikan oleh seorang guru yang mengambil posisi sebagai penghubung. Kita lihat bahwa seorang penghubung bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini posisi penghubung. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ya, ini sebagai penghubung. Selanjutnya, posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Siapa bisa baca ini? Ayo Ibu Rani dulu yuk. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan kalimat yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Oke, terima kasih. Membuat merasa bersalah. Jadi murid itu kita buat menjadi merasa bersalah. Ya, di mana kata-kata yang keluar itu sebenarnya lembut, tetapi kalimatnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini membuat merasa bersalah. Kontrol guru yang membuat merasa bersalah kepada siswa. Selanjutnya yang ketiga, sebagai teman. Ibu Kasnah juga yang baca ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan mengerti murid, namun akan mengontrol murid melalui instruksi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik dan saling antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengetahui seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ini jadi besok ya. Ayo ingat tidak dalam zona pasangan ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu akan berusaha. Terima kasih. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kata-kata yang kita ucapkan itu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini seperti teman kita ini dengan murid kita. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini, bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan, ibu bantu bereskan. Ini posisi kontrol guru itu sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ya, ini sebagai pemantau. Ini berarti mengawasi daripada siswa kita itu. Coba Ibu Desrima baca. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Oke, terima kasih. Ini sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi itu. Ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering kita ajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah sebagai posisi kontrol
pemantau, yaitu yang keempat. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kita lihat yang terakhir, yang mana yang sering nanti kita pakai. Sebagai manajer, di sini saya akan bacakan. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali kita kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Inilah yang harus kita tanyakan kepada anak kita di posisi kita sebagai manajer. Di sini kita lihat dulu video. Video posisi kontrol guru. Ini adalah posisi guru sebagai hukuman, posisi kontrol sebagai hukuman. Ini membuat rasa bersalah. Kita lihat kembali. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selanjutnya yang ketiga, posisi teman.
apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes wajib. Selanjutnya sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video yang telah ditampilkan ini. Di sini tadi kita sudah lihat ada 5 posisi kontrol guru sebagai pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, sudah kita saksikan tadi videonya. Kira-kira di sekolah kita atau ketika kita berada di sekolah kita dan kita menghadapi hal demikian, apa yang sering kita lakukan? Posisi kontrol guru yang bagaimana yang sering kita lakukan? Kalau ditanya jujur, kalau Ibu Tiara gimana? Posisi kontrol yang bagaimana yang pernah Ibu lakukan ketika menghadapi situasi seperti yang ada di video tadi? Di posisi
sebagai teman. Iya, sebagai teman ya. Mungkin ada yang sebagai teman, sebagai penghukum yang paling sering kita lakukan apa? Jujur dari dalam diri kita sebagai apa? Iya, sebagai penghukum. Jadi kita sering tanpa tanya alasan anak tersebut langsung kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini. Tetapi setelah kita belajar, maka kita memposisikan diri kita sebagai apa katanya tadi? Sebagai apa Ibu Ropina? Iya, sebagai manajer ya, sebagai manajer. Kita tanya dulu melalui segitiga restitusi tadi ya. Sekarang ini untuk refleksi, ya untuk refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah kita pelajari di modul ini tadi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan setelah kita mengikuti modul pelajaran ini tadi? Sejauh mana pemahaman Anda? Ada yang bisa menjawab? Sejauh mana pemahaman kita? Adakah hal-hal yang menarik yang kita dengarkan? Hal-hal baru boleh juga ya. Hal-hal baru yang kita dengarkan dari modul ini tadi boleh disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Ada hal-hal yang baru yang kita lihat tadi? Ya, mungkin ini bisa ya. Kita bisa lihat. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Karena penghargaan dapat juga bersifat menghukum, ya, penghargaan. Jadi sebagai guru kita mengubah penghargaan itu menjadi sebuah melalui kegiatan segitiga restitusi tadi, sehingga percaya diri anak meningkat, tanggung jawab anak meningkat ketika dia menghadapi suatu masalah, bukan karena hukuman. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol tadi ya, dan saya juga sudah tanyakan tadi, yang mana yang sering kita lakukan, kita tadi sudah jawab sebagai penghukum. Kemudian apakah ada perbedaannya ketika kita sebagai penghukum atau sebagai manajer? Apakah ada perbedaannya? Ibu-ibu lihat? Ada ya? Ada ya? Terima kasih, ada perbedaannya. Jelas sangat jelas kita lihat dari video juga ada perbedaan yang kita lihat. Kemudian kalau kita sebagai penghukum atau pemantau, yang ada dalam diri kita biasanya adalah merasa bersalah. Sebagai penghukum atau pemantau, kita merasa bersalah setelah melakukan hal tersebut kepada murid kita. Selanjutnya pertanyaannya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut ibu-ibu penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Setelah disampaikan tadi budaya positif, apakah ada hal yang lain atau tambahannya? Apakah ada Bu? Hal lain yang bisa ditambahkan sebagai budaya positif setelah disampaikan tadi semuanya? Oh, iya. Mungkin kita bisa tambahkan ini ya, kita bisa tambahkan kolaborasi dengan orang tua. Ya, bisa kita tambahkan kolaborasi dengan orang tua. Ini adalah juga budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita, sehingga boleh terjadi kerjasama yang baik antara orang tua dan guru, sehingga ketika anak-anak kita mempunyai masalah dapat kita selesaikan sebagai manajer di sekolah kita. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Biarlah apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi masing-masing kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, dan kegiatan ini saya akan tutup, dan kita juga tutup kegiatan ini dengan doa karena diawali juga dengan doa, dan doa penutup saya mintakan kepada Ibu Elba.
kita sama berdoa. Bapa kami berkata di dalam kerajaan surga, dan tunjukkan jalan Engkau ya Tuhan, di mana kesempatanmu. Kami boleh berkumpul di sini untuk mendengarkan sedikit materi yang telah Ibu Elva. Kiranya apa yang disampaikan kami sebagai pengajar di sekolah ini boleh kami terapkan dengan baik kepada seluruh didik kami. Bantu kami Tuhan sebagai pendidik yang baik untuk anak-anak didik kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengampuni segala dosa kami, menjadi mampu di dalam Yesus dan berdoa. Amin. Kita akan membuat keyakinan kelas kita. Arti keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama bagaimana kita buat agar kelas kita ini menjadi lebih baik. Ya, ada keteraturan. Ya, ada keteraturan di dalamnya. Tidak boleh suka-suka. Kita buat keyakinan kelas kita dulu ya. Coba sekarang siapa yang mau memberikan pendapat apa keyakinan kelas yang kalian mau kita buat di kelas kita? Ayo. Ikan. Keyakinan kelas kita apa itu? Jangan ambil barang. Oh, jangan ambil barang pem katanya. Atau tidak boleh pegang-pegang barang pem. Jadi itu, tunggu dulu. Jadi itu apa kita buat kalimatnya ya yang bagus, kalimat positifnya? Ambil sapu. Apa? Boleh mencuri. Iya, iya tidak boleh mencuri. Tapi kalimat positifnya apa kita buat? Itu apa? Ambil sampah. Berat. Aku tahu. Ambil sampah ya atau apa? Ambil Jangan sampah 10. Ambil sampah 10. Walaupun tidak sampai kita tetap kita ambil. Oh iya, jangan membuang sampah sembarangan. Walaupun tidak sampah kita, kata si Adinda, kita ambil. Artinya yang pertama kita buat apa? Lihat tulisannya di situ ya. Oke, biar membuat dulu agak besar dia. Jaga kebersihan apa? Kelas. Iya. Kenapa itu? Atau kurang besar? Kurang besar ya, bentar ya. Kalau ini? Ini? Apa tadi? Jaga kebersihan kelas. Yang jangan ambil barang lagi itu kita ganti menjadi apa air hafalan yang keluaran 2015? Apa? Iya, jangan mencuri atau jangan mengambil barang orang lain. Ya kita buat jangan mencuri. Itu air hafalan kita di mana itu? Kitab apa? Apa nama ayat kitabnya? Keluaran. Apa bunyinya? Iya, yang pertama tadi kita buat ada nomornya ya nak ya. Nomor 1 apa bacanya ini? Oke, kalau 2 jangan mencuri tadi kan? Itu ayat hafalan kita juga ya. Kalau kita ganti jangan mencuri itu dengan kata yang lain apa kira-kira ya? Tidak boleh mengambil barang orang, masih sama itu. Tidak boleh mengambil barang orang. Itu kita buat tidak boleh mengambil barang orang. Oke, ayo. Tidak apa tadi? Tidak boleh mengambil barang orang. Ini nomor berapa? Nomor 2. Selanjutnya nomor 3 apa kita buat? Itu sudah masuk jaga kebersihan kelas ya nak ya. Nomor 1 kan jaga kebersihan. Udah sama tadi. Tidak boleh mengambil barang orang. Apalagi kita buat keyakinan kelas kita. Oh, tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem, kita ganti menjadi saling apa? Iya, saling mengasihi ya. Kita buat kata saling
disiplin, tidak boleh terlambat kan?